Ya oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan acara kita. Kita berdiskusi ya, sharing ya masalah pengadaan barang dan jasa khususnya melalui swaklola tipe 4 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya kita ngebahas tentang swaklola tipe 4. Ya, swaklola yang melibatkan kelompok masyarakat ya. Nah, dasar hukumnya ada di mana? Bapak Ibu bisa lihat nanti di Perpres ya, karena pengadaan ini dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Berikut perubahannya. Yang terakhir perubahan yang kedua, Perpres 46 tahun 2025. Ini perubahan yang kedua. Nah, petunjuk teknisnya ini ada di Perlem 3 tahun 2021 tentang nanti bagaimana nanti Bapak Ibu mengajukan proposal, nanti bagaimana Bapak Ibu mencairkan dana, bagaimana nanti Ibu membelanjakan dan seterusnya. Tolong nanti ikuti ketentuannya. Nanti Bapak Ibu dijelaskan bagaimana tata caranya ya, tata caranya supaya nanti pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau di Perlem 11 ini mengatur tentang bagaimana perencanaannya. Ini lebih dominan ke dinas perumahannya. Karena Bapak Ibu nanti hanya mengusulkan dan melaksanakan. Oke, apa itu swaklola? Jadi kalau dari kata-katanya Bapak nggak usah susah-susah. Swa itu artinya sendiri. Swaklola artinya kegiatan yang dikelola sendiri. Yang ngelola siapa? Yang ngelola kelompok masyarakat. Masyarakat yang mengusulkan, masyarakat yang melaksanakan, masyarakat yang mempertanggungjawabkan. Yang terakhir nanti Bapak Ibu semua selaku kelompok masyarakat yang memanfaatkan hasil dari swaklola. Mungkin nanti Bapak Ibu ada kegiatan bangun taman, mungkin Bapak Ibu ada kegiatan bangun tempat sampah, mungkin nanti Bapak Ibu ada kegiatan bangun jalan, paving block. Itu swaklola. Jadi swaklola itu cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri. Ya, bisa nanti namanya swaklola tipe 1. Bisa tipe 2 dikerjakan oleh universitas. Bisa tipe 3 oleh organisasi profesi. Ya, bisa tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Nah, Bapak Ibu nih sekarang masuk kategorinya kelompok masyarakat. Ya, kelompok masyarakat. Nah, ini artinya Bapak Ibu sebagai pelaksana swaklola tipe 4. Oke, ini definisinya. Berikutnya tahapannya. Jadi tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan ya untuk mengelola swaklola adalah yang pertama perencanaan. Di perencanaan ini mungkin Bapak Ibu kalau nanti buat tahun depan Bapak Ibu bisa mengusulkan sekarang. Ya, mungkin Bapak Ibu lewat usulkan lewat apa? Kan Bapak Ibu biasanya awal tahun itu ada namanya musrenbang. Iya, misalkan apa nih pembangunan untuk lingkungan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu usulkan lewat musrenbang. Kalau urusannya dengan perumahan, urusannya dengan pemukiman, nanti dari musrenbang akan disampaikan ke dinas perumahan. Ini dinas perumahan. Ya tadi bagaimana supaya lingkungan Bapak Ibu supaya lebih cantik. Ini perlu dibangun jalan, usulkan. Lingkungan Bapak Ibu perlu dibangun tempat sampah, lingkungan Bapak Ibu perlu dibangun sarana prasarana lainnya yang berhubungan dengan pemukiman. Ya, jadi di tahap perencanaan ini Bapak Ibu bisa usulkan program-programnya. Nanti oleh dinas perumahan itu ditetapkan. Ini kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh kelompok masyarakat enggak? Bisa. Kemudian disusun speknya. Nah, ini silakan Bapak Ibu usulkan pada tahap perencanaan. Kapan? Di H-1. Kalau Bapak usulkan sekarang buat tahun depan, nggak bisa. Pemerintah itu hari ini Bapak Ibu usulkan, besok dikerjain, nggak bisa. Ya, harus setahun sebelumnya Bapak Ibu usulkan. Jadi kegiatan Bapak Ibu sekarang ini mungkin diusulkannya di tahun kemarin. Karena berproses dari perencanaan, mungkin nanti Bapak ada musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat wilayah, kabupaten kota, tingkat provinsi. Barulah nanti masuk ke dinas perumahan. Ya, kira-kira begitu. Jadi tahap yang pertama perencanaan. Kalau nanti anggarannya sudah disahkan. Kalau anggarannya sudah disahkan, langkah berikutnya apa? Masuk ke tahap persiapan. Jadi Bapak Ibu nih sekarang dalam rangka masuk ke tahap persiapan. Nanti kita jelaskan detailnya apa-apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Ya, nanti Bapak Ibu menyiapkan kalau bahasa perpresnya tim penyelenggara swaklola.
Ini kalau bahasa awamnya apa ya Bapak Ibu di lapangan? Tim kerja lah. Jadi Bapak Ibu rangkul nanti teman-teman Bapak Ibu yang bisa seirama mau diajak kerja, nah tangkul. Orang-orangnya ada berapa orang yang Bapak Ibu perlu rangkul. Nanti dijelaskan dari Dinas Perumahan. Oh, kelompok Pokmas Bapak boleh untuk 5 orang atau 6 orang ya, silakan Bapak rangkul teman-teman Bapak Ibu. Dibentuk namanya tim penyelenggara swakelola atau tim kerja lah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diminta membentuk tim, bentuk pasukan gitu bahasa awamnya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu nyusun rencana kegiatan, nyusun jadwal, nyusun RAB. Nanti rencana kegiatan dan jadwal yang Bapak Ibu susun disampaikan ke Sudin Perumahan untuk direview. Cocok nggak? Cocok. Kalau cocok nanti Bapak Ibu Ketua Pokmasnya akan menandatangani kontrak swakelola. Nanti ada kontrak. Kalau sudah kontrak tinggal pencairan dana. Nanti ada tahap namanya pembayaran, kemudian pelaksanaan. Laporkan hasil-hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya nanti diperiksa, dicek lapangan oleh tim dari Dinas Perumahan dan mungkin dibantu oleh pihak kelurahan ngecek kondisi lapangan. Kalau misalnya Bapak Ibu disuruh bikin paving block panjangnya 100 meter, bener nggak? Paving blocknya ada di lapangan, panjangnya 100 meter. Nanti Bapak Ibu diperiksa hasilnya, bener apa enggak? Gitu loh. Pastikan kalau Bapak Ibu dikasih amanah bangun paving block 100 meter, jadi 100 meter. Gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu kalau semuanya sudah selesai, ya diperiksa dulu secara administrasi, teknis, dan keuangan. Kalau semuanya sudah selesai, baru diserah terimakan. Nah ini tahapannya dari awal sampai akhir. Oke, kita bahas satu persatu detailnya. Yang pertama ini di tahap perencanaan. Ya ini di tahap perencanaan ini lebih dominan kerjanya siapa? Kerjanya Dinas Perumahan. Bapak Ibu peranannya hanya mengusulkan. Ya silakan. Mungkin Bapak Ibu kalau urusannya dengan perumahan usulannya nanti di Musrenbang ini ditujukan ke Dinas Perumahan. Karena yang punya program seperti ini nggak cuma Dinas Perumahan, dinas-dinas lain juga banyak. Nah, di Dinas Perumahan, ya setelah ada usulan, tinggal menetapkan. Yang dilakukan adalah penetapan tipe. Jadi, cara untuk menetapkan tipe itu ada 3 langkah. Yang pertama, ada nggak usulan kebutuhannya? Ya, namanya kalau di dalam Perpres, identifikasi kebutuhan. Ini masyarakat yang butuh siapa? Berarti ada data identifikasi kebutuhan. Nah, karena ada data ada usulan kebutuhan, kemudian dicek masuk nggak kriteria pekerjaan yang diswakolakan, masuk. Kemudian dicek ada nggak calon pelaksananya, sudah ada nggak pokmasnya? Oh ada, pokmasnya Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu semua. Nah, maka nanti bisa ditetapkan sebagai swakelola tipe 4. Nah, jadi lihat nih kriterianya. Nah, ini kriteria pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola. Bapak Ibu masuk kriteria yang ini nih. Barang jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat mungkin perlu kayak kalau di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat nih contohnya nih. Ini bikin saluran air, selokan. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu mungkin pekerjaannya bangun paving block, mungkin pekerjaannya bangun taman dan seterusnya. Nanti Bapak akan dijelaskan ya setiap Pokmas, misalnya Pokmas dapat anggarannya berapa rupiah, kegiatan-kegiatannya apa saja. Ya, sesuai mungkin berdasarkan data hasil Musrenbang. Ya, ini. Jadi masuk kriteria yang ini. Oke, ini kriterianya. Yang berikutnya apa? Setelah ada usulan masuk kriteria yang ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya dicek ada nggak calon pelaksananya. Oh ada, kelompok masyarakat. Nah kelompok masyarakatnya Bapak Ibu semua. Nah sekarang apa syaratnya kelompok masyarakat ini? Ya nanti Bapak tolong perhatikan. Ada 2 syaratnya Bapak Ibu ditunjuk sebagai kelompok masyarakat. Syarat pertama apa? Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan, udah dapat ya. Pertama Bapak Ibu dapat SK pengukuhan. Dari siapa? Dari Pak Lurah. Artinya Bapak Ibu bisa ditunjuk. Itu syarat pertama, SK pengukuhan. Kemudian Bapak Ibu apa? Nih lihat. Ya, punya SK, ada surat domisili. Ya, domisili. Berikutnya yang kedua harus punya kemampuan melaksanakan pekerjaan.
supaya punya kemampuan, Bapak Ibu diwajibkan mengikuti pelatihan selama 2 hari. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bentuknya apa besok pulang? Bapak Ibu mungkin akan diberikan sertifikat mengikuti pelatihan selama 2 hari. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini syarat Bapak Ibu ya. Ada SK pengukuhan dari lurah dan punya kemampuan. Nanti bentuknya berupa apa? Sertifikat mengikuti pelatihan. Itu bukti artinya Bapak Ibu ini punya kemampuan. Jangan dibuang sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu kalau ditunjuk oleh dinas lain punya dokumen, punya data. Makanya jangan dibuang. Jadi surat pengukuhan Bapak Ibu simpen, sertifikatnya disimpan. Kalau nanti Bapak Ibu dapat dari dinas lain, udah punya bukti. Buktinya apa? Ini Pak, ada SK pengukuhan dari lurah, ada bukti pernah mengikuti pelatihan. Jangan dibuang ya. Ini ya, punya SK pengukuhan dan punya kemampuan. Itu syaratnya. Ditunjuk sebagai pelaksana swakelola tipe 4. Oke, itu yang pertama. Nah, langkah berikutnya nanti ini dinas perumahan. Dinas perumahan menyusun spek, menyusun RAB. Ya, nanti Bapak tanya ini. Nanti ada penjelasan dari dinas perumahan. Pokmas Bapak Ibu, bahasa awamnya, kalau bahasa kasarnya dapatnya berapa duit gitu loh. Nanti duitnya yang ditransfer. Duitnya itu nanti Bapak Ibu akan dikasih yang namanya rencana anggaran biaya. Makanya nanti Bapak Ibu catat tuh, begitu Pokmas Bapak Ibu dipanggil, wah ini Pokmas Bapak Ibu kan, tanya duitnya berapa, nanti komponen-komponen biayanya berapa. Nanti di sini mungkin ada komponen honor kan, honor penyelenggara swakelola. Siapa Bapak Ibu kan? Yang kedua mungkin ada belanja bahan dan material. Ya, mungkin ada beli pot. Atau mungkin ada biaya-biaya lainnya. Mungkin apa jasa lainnya? Mungkin ada biaya fotokopi atau nanti Bapak Ibu bikin laporan kan harus dipoto, dicetak. Ya. Nah, ini nanti ini komponen-komponen RAB-nya kira-kira gambaran umumnya seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu tanya, ya, berapa alokasinya untuk Bapak Ibu, berapa alokasi honornya untuk timnya Bapak Ibu, berapa orang, ya. Oke, ini di RAB-nya. Kalau nanti Bapak Ibu tadi sudah punya SK pengukuhan, sudah punya sertifikat mengikuti pelatihan, Bapak Ibu sudah dapat informasi angka rupiahnya dan kegiatan-kegiatannya apa saja. Udah dapat, katakanlah gitu ya. Oke, langkah berikutnya masuk ke tahap persiapan. Ya, tahap persiapan. Nah, kalau di tahap persiapan ini nanti yang aktif Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang aktif, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu bentuk tim penyelenggara swakelola. Ibaratnya kalau Bapak Ibu jadi panitia maulid, panitia potong kurban, bentuk panitianya. Siapa aja orangnya? Berapa orang yang Bapak Ibu perlu rangkul? Nanti tanya dari penjelasan dinas perumahan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ya, mungkin nanti Bapak Ibu akan dapat surat pernyataan. Bersedia nggak kelompok Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu disuratin, Bapak Ibu jawab. Apakah kelompok masyarakat Bapak Ibu bersedia ditunjuk sebagai pelaksana swakelola? Yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu menyatakan bersedia, ditetapkan nih oleh Sudin Perumahan, Bapak Ibu ditunjuk sebagai pelaksana swakelola. Kemudian nanti Bapak Ibu mengajukan proposal. Oke, itu kalau Bapak Ibu nanti ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu udah menyatakan siap nggak ditunjuk? Siap. Bersedia ditunjuk sebagai pelaksana swakelola. Itu langkah pertama. Langkah kedua, nanti kan Bapak Ibu tanya, ada penjelasan. Kelompok masyarakat Bapak Ibu itu kegiatannya apa, besar rupiahnya berapa. Kemudian Bapak Ibu tanya nanti ke dinas perumahan, Bapak Ibu itu kelompok masyarakat saya alokasi honor untuk timnya berapa orang, itu yang jadi panitia. Kalau bahasa perpresnya tim penyelenggara swakelola. Siapa nanti yang menentukan orang-orangnya? Jadi Bapak Ibu bentuk tim namanya. Nanti tim ini dibentuk oleh siapa? Oleh ketua Pokmas. Ya, oke, jadi bentuk tim dulu, bentuk tim. Nanti Bapak tunjuk orang-orangnya siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, jangan lupa minta fotokopi KTP-nya. Bapak bentuk tim. Setelah bentuk tim, kemudian tim yang Bapak Ibu bentuk ngumpul bareng, duduk rapat. Apa yang harus Bapak Ibu bahas?
Bapak Ibu bahas apa? Pertama, Bapak Ibu bahas untuk melaksanakan kegiatan ini perlu persiapan apa saja. Mungkin tadi Bapak Ibu persiapannya udah bentuk tim. Kedua, mungkin tentukan titik-titik lokasi, misalnya Bapak Ibu bikin tempat sampah, tentukan ada berapa titik mau bangun tempat sampah. Apakah tempat sampahnya dari tembok gitu kan, atau tempat sampahnya dari plastik, beli ditaruh di titik-titik mana. Silakan Bapak Ibu rapatkan yang kira-kira posisinya nanti dilewatin sama mobil truk sampah. Jadi Bapak Ibu susun persiapannya apa saja ya. Kalau nanti Bapak bikin mural, rapat ini kita bikin mural, ada berapa titik muralnya, rumahnya si A, rumahnya si B, rumahnya si C. Ya jangan main ngecat rumah orang, minta izin dulu kan gitu Pak ya, perlu konfirmasi dulu ke orang yang punya bersangkutan. Apalagi misalnya Bapak bikin tempat sampah di tanah orang, minta izin dulu sama yang punya tanah ya. Bapak perlu persiap koordinasi ini. Kemudian nanti kalau udah tahu titik-titiknya, Bapak Ibu susun pelaksanaannya kapan. Nanti ada pengawasan, ada serah terima. Bu Suni, ini yang nanti Bapak Ibu susun rencana kegiatannya ya. Nanti Bapak tanya ke Dinas Perumahan, Pokmas Bapak Ibu kegiatannya apa saja. Apakah kegiatannya harus dilaksanakan satu-satu, satu dulu beres baru berikutnya, atau kalau ada empatnya langsung dikerjain barengan, tinggal Bapak Ibu bagi-bagi pasukannya ya. Silakan nanti Bapak berkoordinasi dengan tim atau panitia yang Bapak Ibu bentuk. Itu yang pertama. Setelah udah tersusun kegiatannya, kemudian Bapak Ibu bikin jadwal ya. Bikin jadwal mungkin perlu koordinasi, perlu persiapan, menentukan titik-titik lokasi ya. Itu minggu pertama. Minggu kedua pelaksanaan kegiatan, silakan Bapak Ibu sepakati mau dikerjain satu-satu atau mau dikerjain langsung semuanya jalan. Bahasa awamnya gini, misalnya Bapak Ibu ada 3 kegiatan. Satu, bangun mural jalan gitu bahasanya. Penanggung jawabnya ketua Pokmas yang nunjuk, ini si A tanggung jawabnya. Terus kegiatan paving block, misalnya bangun paving block, ini tanggung jawabnya si B. Kemudian ada pekerjaan bangun taman, tanggung jawabnya si C. Kemudian ada pekerjaan bikin tempat sampah, tanggung jawabnya si D, dan seterusnya. Susun rencana kegiatan dan susun jadwal pelaksanaan. Ya, katakanlah tadi rencana kegiatan oke, jadwal udah oke, udah sepakat. Nanti Bapak tanya ke Dinas Perumahan, kontraknya berapa lama? Selama ini tuh selama 2 bulan. Artinya Bapak Ibu bikin jadwal kegiatan yang kalau 2 bulan, 2 bulannya harus selesai. Ini bikin. Kalau rencana kegiatan dan jadwal udah siap, Bapak laporkan ke Dinas Perumahan Sudin. Kalau Bapak di Timur berarti ke Sudin Perumahan Jakarta Timur, laporkan. Nanti rencana kegiatan dan jadwal yang Bapak Ibu susun itu direview. Kalau direview itu ibaratnya diperiksa. Ya, diperiksa dari Sudin Perumahan. Rencana kegiatan udah benar belum sesuai dengan kontrak. Nanti jadwalnya udah benar belum, mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa waktu pelaksanaan dan seterusnya. Kalau hasil reviewnya sudah oke, katakanlah jadi rencana kegiatan dan jadwal yang Bapak Ibu susun diajukan ke Sudin udah ACC, udah oke gitu bahasa awamnya. Ada jawaban persetujuan dari Sudin udah oke, nanti Bapak Ibu yang jadi ketua Pokmas akan diundang datang ke kantor Sudin. Ngapain? Tanda tangan kontrak swakelola. Ya nanti Bapak Ibu tadi dengan timnya Bapak Ibu kompak nih, kita sepakat ya kegiatannya ini, jadwalnya ini, udah sepakat. Karena nanti jadwal dan kegiatan akan menjadi lampiran kontrak. Yang tanda tangan siapa? Kasudin dengan Bapak Ibu selaku ketua Pokmas. Diundang ke Sudin, tanda tangan, pulang bawa kontrak swakelola. Kalau udah kontrak gimana? Apakah saya anteng-anteng aja Pak? Oh jangan. Artinya kalau Bapak lomba lari itu kalau udah kontrak itu garis setar udah diangkat, jangan diem. Bapak Ibu harus bergerak, action di lapangan. Oke. Ibaratnya garis setarnya udah ada nih kontrak antara Sudin Perumahan dengan ketua Pokmas. Ketua Pokmas nih punya pasukannya, ini ada pasukannya. Ini tadi ya. Ada tim, ada panitia. Nah, artinya sudah ada perikatan kontrak. Apa yang harus dilakukan kalau nanti Bapak Ibu sudah kontrak? Ya, kalau sudah kontrak,
Bapak Ibu perhatikan. Nah, ibarat kalau kontrak itu ibarat garis startnya udah diangkat. Startnya udah diangkat, artinya Bapak Ibu udah siap-siap lari nih. Langkah pertama apa? Langkah pertama Bapak Ibu harus nanti Ketua Pokmas mencairkan dana. Di dalam kontrak itu mungkin ada pencairan dana, kita sebut pencairannya 4 termin. Termin pertama 40%. Kita sebut nilai kontraknya 100 juta misalnya. Berarti termin 1 cair nih. Ya, cair nih 40%. Dari 100 juta. Berarti berapa? 40 juta. Masuklah duitnya ke rekeningnya kelompok masyarakat. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau duitnya udah cair? Jangan diem. Belanjakan. Laksanakan pekerjaan di lapangan. Kalau sudah selesai, laporin. Ya, laporin. Kalau sudah ada progres, nanti diperiksa. Berikutnya, begitu berikutnya. Jadi bahasnya dikasih duit 40%, dibelanjain, dikerjain, udah habis, minta lagi. Termin berikutnya dan seterusnya. Sampai selesai. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau duitnya udah cair? Ya, kalau Bapak Ibu sudah kontrak, duitnya udah cair, silakan Bapak Ibu sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan, koordinasi dulu mungkin Bapak Ibu dengan para tokoh masyarakat lingkungan Bapak Ibu. Kalau bahasa orang Betawinya jangan seradak seruduk gitu bahasa awamnya. Bapak Ibu hargailah, mungkin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ada ustadz, ada Pak RT, ada Pak RW gitu kan, Pak Lurah mungkin kan, pembina wilayah. Tolong koordinasi dulu dengan para pihak terkait. Yang tembok rumahnya mau dibikin mural udah ACC, udah setuju gitu kan, udah ikhlas, udah ada persetujuan. Yang tanahnya mau dipakai buat bikin tempat sampah udah ada persetujuan dan seterusnya. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti tentukan kapan nih mulai bergerak. Kalau bahasa perpresnya mobilisasi. Ya, mobilisasi. Kapan mau beli mulai pekerjaan mural, kapan pekerjaan bangun taman, ya mungkin perlu beli pot tanaman, mungkin beli pupuk dan seterusnya. Nah, susun nih rencana kapan jadwal mobilisasinya, actionnya ya kapan. Kalau sudah ada misalnya jadwal, udah besok hari Sabtu kita mulai kerja bakti bareng-bareng, ya silakan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu laksanakan pekerjaan di lapangan. Kalau nanti Bapak Ibu di dalamnya ada belanja bahan, tolong dicatat. Beli pot berapa buah atau berapa losin atau beli polybag berapa kilo. Catat semua sumber daya yang digunakan. Baik penggunaan tenaga kerja maupun penggunaan peralatan maupun penggunaan material. Ya. Nah, jangan lupa kegiatan-kegiatan ini harus Bapak Ibu dokumentasikan. Jangan lupa nanti Bapak Ibu yang jadi ketua tim pelaksana foto kegiatannya. Nih pada saat 0% katakanlah, temboknya belum diapa-apain. Ya, temboknya ini masih 0%, belum diapa-apain. Foto gitu ya. Jangan lupa dipoto. Ya, ini lagi 0%. Nah, ini udah on progress, dipoto ya. Pada kondisi sedang berjalan pelaksanaan pekerjaan dan pada kondisi udah selesai. Ya, ini udah selesai nih kan, ini tembok orang dibikin gambar dinosaurus misalnya, ini udah selesai. Ini kondisi 0, kondisi 50, ini kondisi 100%. Jangan lupa, karena nanti ini menjadi bahan laporan Bapak Ibu. Ini kalau satu titik, mungkin Bapak Ibu nanti dapat bikin muralnya beberapa titik, tiap titik dibikin kayak begini. Jadi semua bagian yang Bapak Ibu bangun tolong dipoto nih 0, 50, 100. Ya, kira-kira seperti ini. Ini udah selesai nih kegiatan pelaporan. Nah, nanti kalau udah ada hasilnya, Bapak laporin tadi ya, Bapak laporin ke Sudin Perumahan. Pak, pekerjaan mural udah beres, Pak. Pak, pekerjaan paving block udah beres. Dan seterusnya. Bapak laporkan tadi. Nanti tim dari Sudin akan turun ke lapangan. Turun ke lapangan, ngecek Bapak Ibu bikin mural ada berapa titik, panjang lebarnya sesuai apa enggak gitu, sesuai yang Bapak Ibu ajukan. Bikin taman dan seterusnya. Nah, ini kan dicek nanti. Bapak Ibu bikin laporan, taman berapa pot tanaman yang dibangun, nanti dicek
kondisi lapangannya, panjang lebarnya berapa, bener nggak speknya. Nah ini nanti Bapak Ibu siapkan. Nanti yang diawasi itu, yang dicek ada 3 aspek. Aspek administrasi, aspek teknis, aspek keuangan. Aspek administrasi apa? Nanti Bapak Ibu ditanyakan. Yang ditanya pertama apa? Ibu jadi ketua, mana SK timnya? Jadi nanti Bapak Ibu secara pemeriksaan administrasinya Bapak Ibu dicek kelengkapan dokumen. Pertama tadi pasti Ibu Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu SK pengukuhannya mana? Bapak Ibu penyelenggaranya pernah ngikuti pelatihan belum? Udah. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya mana SK timnya. Kemudian Bapak Ibu ditanya mana rencana kegiatannya. Yang tadi Bapak Ibu ya, setelah dibentuk bikin rencana kegiatan. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya mana jadwalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu ditanya mana kontraknya. Nanti Bapak Ibu ditanya mana laporannya. Ini laporan Bapak Ibu. Itu kelengkapan administrasi. Ya, tolong disimpan. Nah, ini kelengkapan administrasi. Habis itu apa? Kelengkapan teknis. Nah, kalau pemeriksaan teknis ini Bapak Ibu nanti akan dicek. Bapak Ibu udah melaporkan. Ini Pak, gambar yang pertama temanya dinosaurus, panjangnya 3x3. Ya, nanti diukur tuh oleh Dinas Perumahan. Bener nggak? Mana gambar yang pertama? Dinosaurus, kan gitu. Ya, diukur, dicek nih. Nah, ini dicek panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oh, benar, temanya dinosaurus. Kira-kira begitu. Ya, itu yang disebut dengan pemeriksaan teknis. Ya, pemeriksaan teknis. Nanti Bapak Ibu ngelaporin, ini Pak, saya udah bangun 10 tempat sampah. Nanti Bapak Ibu dicek mana tempat sampah yang pertama, ada nggak, dicetak. Yang kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Pastikan kalau ada 10-10-10-nya ada tempat sampah. Itu namanya pemeriksaan teknis. Yang terakhir, nanti Bapak Ibu ditanya. Tolong nanti Bapak Ibu yang jadi bendahara dicatat itu. Masuk duit 40 juta misalnya. Bayar honor sekian. Belanja paku sekian. Belanja pot sekian. Belanja bibit sekian. Ada bon-bonnya, nota-notanya. Itu. Nanti Bapak Ibu dapat uang totalnya 100 juta. Berarti ada bukti-bukti pengeluaran senilai 100 juta. Ini yang nanti Bapak Ibu diperiksa, disiapkan ya. Ada administrasi, ada teknis, ada keuangan. Ya, jangan lupa tadi didokumentasikan. Oke. Nah, nanti ada laporan nih. Laporan pengawasan dari Sudin Perumahan. Bapak Ibu dicek nanti oleh Sudin Perumahan. Nah, ada 2 kemungkinan isi laporannya. Kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu dicek administrasi, teknis, dan keuangan lengkap semua. Semuanya on progress, ngikuti rel semua. Artinya ini aman, tidak ada masalah. Target semua tercapai, administrasi, teknis, keuangan lengkap, selesai. Ya, jangan sampai Bapak Ibu melenceng. Kalau melenceng nih, PPK di Sudin Perumahan bisa melakukan tindakan korektif. Ya, kira-kira begitu ya, jangan melenceng. Karena kalau melenceng nanti Bapak Ibu, satu, nama Bapak Ibu jadi rusak di lingkungan kan. Nanti kagak dipercaya lagi sama Pemprov DKI. Oh, kelompok ini nggak benar, jangan. Ya, tolong jaga nama baik Bapak Ibu ya. Ya. Ini katakanlah hasil pemeriksaan semua udah selesai, aman. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tinggal diserah terimakan. Jadi nanti Bapak Ibu selaku Ketua Pokmas melaporkan dan menyerahkan hasilnya dari Pokmas kepada Sudin Perumahan. Setelah itu apa? Kalau kegiatannya udah selesai, udah beres, ya silakan hasil-hasilnya Bapak Ibu manfaatkan. Ya, karena nanti yang nikmati hasilnya bukan siapa-siapa, Bapak Ibu semua. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau sudah selesai diserah terimakan. Setelah itu silakan outputnya, hasilnya silakan Bapak Ibu manfaatkan.